karena dalam genggamanmu, dalam kuasa. Karena malaikat iblis hanya ada di dunia. Nah, dunia dalam genggaman. Mana ada yang bertentangan dengan Al-Quran? Saya sudah menyebutkan diri saya Al-Quran. Sama aja kamu mengatakan Islam, tapi kamu sendiri belum mengenal Islam. Islam itu apa? Salim wa taslimah. Mana Islam itu adalah berserah. Semuanya diserahkan. Kepada siapa? Kepada yang berhak. Institusi tertinggi itu adalah la yusyrik billah ahad. Itu institusi tertinggi. Tidak ada kesyirikan di dalam ahad. Itu institusi, bukan Al-Quran. Al-Quran itu kenyataan. Kenyataan semuanya ini Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Al-Quran itu khalaq, sesuatu yang dijadikan. Itu kenyataannya. Qara'na yaqra'u Qur'an. Iqra. Nah, Iqra itu himpun. Dihimpun semua. Dihimpun pengetahuanmu, ya. Dihimpun intuisimu, dihimpun petunjukmu, dihimpun semua apa yang kamu saksikan. Menjadi satu, menjadi Iqra. Iqra kita baca. Saya lebih senang menyebutnya kitabullah daripada Al-Quran. Karena rukun iman amantu billah, amantu kitabillah, amantu rasulillah, amantu malaikatillah. Al-Baqarah 285. Bukan amantul Quran. Amantu kitabullah. Jadi kalau kitabullah itu lebih kompleks. Kiranya 30 juz. Bisa 40 juz 4 arah. 4 arah penutup ars, 4 arah pengusung ars, 4 arah malaikat 4 il. Setiap sudut ada malaikatnya. Dan yang diusung adalah Qasim. Qasim diusung oleh Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Kalian belum ngerti kan malaikat Qasim? Malaikat Qasim nggak ada di dalam diri. Sudah pernah sering tawasul kepada malaikat Qasim? Ya. Bicara Iqra itu adalah bukan sesuatu yang dibukukan, bukan sesuatu yang dibacakan. Bicara Iqra itu ketika kamu menjadi ayat, bukan membaca ayat. Itu hakikatnya Iqra. Siapa yang menaungi Iqra itu dinamakan kitabullah. Apa itu kitabullah? Kitabullah adalah Lauhul Mahfuz. Silakan Cak Man, ada Cak Man, kelihatan ya. Monggo Cak Man. Terima kasih, alhamdulillah sehat selalu, semoga selalu sehat, Amin. dalam. Amin. Jadi Bapak Ibu tak udara semua, jadi yang selalu dirahmati Allah. Ketika gerbang langit telah terbuka,
maka dimensi hakikat akan seorang hamba di dalam perjalanan hidup itu sendiri. Jangan tertipu dengan semua yang nampak dari luar saja, tapi pandanglah, tariklah ke dalam. Maka ketika ditarik ke dalam, akan otomatis memperbaiki diri. Jika diri telah diperbaiki, nanti perlahan-lahan semua tertata dengan baik. Bagaimana bisa mengenal Allah, mengenal Rasul aja belum? Bagaimana bisa mengenal Rasul, mengenal diri aja enggak? Bagaimana mengenal diri, sama orang tuanya aja lupa? Akhirnya semuanya amburadul, tatanannya enggak karu-karuan. Semua yang tersirat itu sumbernya dari yang tersirat. Maka Al-Quran yang kodim itu melahirkan Al-Quran yang musuh, yang sekarang itu dibaca banyak orang. Saking asiknya, merasa nyaman dengan bacaan yang tersurat, akhirnya yang tersirat itu terhijab. Dari hijab-hijab itulah yang semakin hari semakin tebal, membuat seseorang itu semakin berat memahami makna kehidupan. Dalam kehidupan ini intinya kita itu memahami kesejatian. Kesejatian itu contoh adalah nafas. Nafas itu dari kita belum lahir sampai kita lahir, nanti kita nggak ada, itu tetap dia nggak berubah loh dari dulu. Untuk memahami yang bakok pun harus berpuluh-puluh kitab, datang dari satu perpustakaan ke perpustakaan lain, dari satu toko buku ke toko buku lain, dari satu guru ke guru yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, sampai kepalanya pusing beli oskadon di apotik masih aja nggak paham. Kenapa seperti itu? Karena belum siap menerima kenyataan. Karena belum siap. Ketika gerbang hakikat sudah terbuka sejak zaman Allah ciptakan langit, bumi, serta isinya itu sendiri, dimensi langit itu sudah ada. Tapi kenapa kok sampai tidak bisa memahami hal tersebut? Harus butuh utusan-utusan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Dan setiap utusan menyampaikan kebenaran tersebut tentang yang sejati. Tapi lagi dan lagi sampai zaman sahabat Khulafaur Rasyidin hingga zamannya tabiin wa tabiin salafus soleh sampai sekarang, kesejatian ini seperti menjadi misteri. Anehnya ketika ada menyampaikan kebenaran tersebut, malah seperti cacing kepanasan dikasih tahu makannya tempe. Kenapa bisa begitu? Maka beberapa pemahaman bisa kita jadikan rujukan. Di antaranya Imam Al-Ghazali itu rujukan untuk mengantar kalau kita mau belajar yang misalnya tentang tahalli dan tajalli. Kemudian belajar lagi ke Syekh Abdul Qadir di dalam kitab Sirrul Asrar. Ini untuk mendukung tentang dua pusaka yang ditinggalkan Rasulullah ini saking keramatnya, untuk membukanya itu belum ada yang mampu 100%. Sehingga untuk membuka pusaka yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu butuh kajian setiap zamannya, butuh para ahli setiap zamannya, dan sampai detik ini pun belum selesai urusan ini. Nah, anehnya lagi, ketika ada yang menyampaikan itu semua sudah terbuka, sudah nyata ditunjukkan, kok malah nggak percaya kan ya? Aneh. Padahal yang selama ini mereka cari ya itu. Tapi ketika ditanyakan ini kan yang kamu cari, belum siap menerima kenyataan tadi. Jadi kembali lagi, memandang segala sesuatu itu titiknya adalah di dalam diri.
Nanti kalau dirinya sudah baik, semua otomatis akan tertata dengan baik. Jadi jangan mengkaji terlalu jauh, sampai di luar diri, sampai ke luar negeri, sampai kemana aja, sampai akan keluar angkasa. Sedangkan urusan yang di dalam ini belum selesai. Maksudnya ada ketika akal, pikiran itu dan hati masih belum sinkron, semua pemahaman akan tertolak. Kenapa? Karena pendengarannya bergantung kepada telinga. Esensi yang hidup di dalam diri inilah yang menjadikan seseorang bisa melihat dan mendengar. Apakah itu? Itulah yang sejati, yang bakok, yang ada di dalam diri, yang sudah ada sebelum jasad manusia ini dilahirkan ke bumi ini. Itu kunci utama. Kalau sudah ketemu kunci utama itu semua, nanti otomatis akan tertata dengan baik. Jadi kajian untuk mengenal yang sejati tersebut di Kamal ini tentang kajian hakikat namanya. Hakikat adalah sesuatu yang sifatnya itu mutlak kebenarannya mutlak dalam arti nyata, atau bisa dikatakan inti atau pokok dari segala sesuatu itu yang disebut dengan hakikat, atau bisa dikatakan itu adalah sari. Sari itu inti dari sesuatu, seperti yang disampaikan tadi Abah Waskito ya. Kita diajak, kita dipancing sebagai pematik untuk memahami yang sejati tadi, agar tidak lalai, agar nggak goblok, agar nggak terhijab, agar tidak terjebak pada segala sesuatu yang nampak hanya dari luar saja. Nah, itu dulu pembukaan dari Cak Man ya. Bapak Ibu saudara semua, salam satu nafas, satu alif tunggal gitu ya. Assalamualaikum. Silakan dilanjut apa? Ini hari apa sih? Hari Minggu. Hari Minggu. Berkah selalu Cak Man. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat Isna. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di anu nih di Aceh. Enggak di Balang. Saya numpang dia mati ya Bunda ya. Menikmati apa hidangan-hidangan ini dan mau numpang bahagia di sini. Subhanallah. Monggo dilanjut Abah. Zaman. Ini Pak apa mungkin masih mengumpulkan energi ya. Jadi apa yang disampaikan Abah itu kalau mau menyerapnya itu akan jadi energi, akan jadi gizi bagi rohani. Jadi makanan itu bukan hanya untuk jasmani, tapi ada makanan untuk rohani. Gizi pun juga ada gizi untuk jasmani, ada juga gizi untuk rohani. Orang-orang yang memang terlalu merasakan nikmatnya itu biasanya karena menikmati sebatas yang jasmani. Namun kenikmatan rohani ini sebenarnya tidak ada lagi rasa. Ketika sudah tidak ada lagi rasa, itulah hakikat dari kenikmatan. Ketika masih merasakan enak, nyenyak, kalau tidur nyenyak, kalau haus itu minum itu seger, itu bukan kenikmatan, tapi kepuasan secara jasmani saja. Kenikmatan yang hakiki bagi rohani adalah tiada lagi rasa. Semua mengalir apa adanya.
seperti hembusan udara yang masuk ke dalam tubuh menjadi nafas. Dia tidak mau ibaratnya itu terkekang ataupun dia dibatasi dengan sesuatu. Tidak ada rasa keakuan, dia sangat murni, sangat natural, sangat ikhlas. Yang udara itu setiap hari memberikan kita itu kehidupan. Dia sebagai perantara. Kemudian detak jantung yang ada di dalam tubuh memompa karena adanya udara tadi. Otak bisa berpikir normal seperti ini karena adanya udara. Orang bisa ngomong karena udara. Udara yang masuk ke tubuh disebutnya oksigen. Dia menjadi bagian dari kehidupan. Tapi udara itu sendiri bukan yang hidup. Siapa yang hidup di dalam udara itu? Itulah yang sejati, yang selama ini banyak orang cari. Dengan tuntunan, dengan panduan, dengan kajian yang bermacam-macam, dari mulai ajaran agama sampai agama Syekh, semua mengupas tentang yang hidup di dalam udara itu siapa ya? Akhirnya turunlah perintah dari para utusan itu dengan membawa kitab sebagai panduannya untuk memudahkan memahami yang sejati itu yang hidup di dalam udara. Dan di antaranya ternyata yang hidup bukan hanya di dalam udara, bahkan di dalam jasmani, bahkan di dalam api, air, tanah ini ada anasir yang hidup. Yang di dalam ajaran Islam disebutnya dengan Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengatur dan sebagainya. Dengan pemahaman asma-asma nama-nama itu, akal pikiran ini diajak untuk berpikir agar dia bisa mengenal yang hidup itu tadi. Namun faktanya ketika diperkenalkan hakikat dari yang hidup, diperkenalkan rahasia dari asma itu, rahasia dari asma Allah, pada kaget semua. Ada yang pingsan, ada yang sampai kesurupan, ada yang gak karu-karuan. Kenapa kok begitu? Ya mungkin banyak sebab, diantaranya kembali lagi ke dalam diri ini. Kalau bahasa kita disebutnya mungkin karena masih banyak dosa ya, mungkin karena banyak debu di dalam hati, karena banyaknya kotoran, penyakit dan sebagainya. Maka yang harus diperhatikan adalah kenapa hal tersebut menjadi seperti itu. Ya, di situ tadi Imam Ghazali menawarkan konsep untuk bisa sampai kepada Allah itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah takholi. Takholi itu pembersihan ini hakikatnya karena kesadaran tadi sudah sampai. Kalau belum sampai ke kesadaran yang nggak akan bisa dibersihkan. Kesadaran bagaimana? Kesadaran bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa, kesadaran bahwa dirinya ini banyak kekurangannya, banyak keterbatasannya, atau disingkat diri ini adalah tempatnya salah dan dosa. Nah, kalau sudah disadari diri itu salah dan dosa, ya otomatis dia mau belajar. Kalau sudah mau belajar, maka pembersihan itu tadi dijadikan sebagai pijakan ya. Dimanapun berada, jangan sampai merasa lebih baik. Dimanapun berada, jangan sampai merasa ini, merasa itu. Sifat merasa tadi itu dibersihkan semua. Biarkan semua mengalir apa adanya. Dan itu
titik awal sebuah kebangkitan tadi, katakan melepas keakuan diri, melepas kemelekatan diri, melepas segala sesuatu yang sekiranya membuat berat di dalam perjalanan. Maka singkatnya, jangan sampai nampak adanya diri. Semua mengalir tanpa batas, memancar tanpa halang, teguh, kuat, gak berubah, dan tidak bertempat. Tersebut dengan ya natural tadinya semua maknanya. Ya, luar biasa, terima kasih Pak Yusuf ya. Terima kasih. Silakan yang lain mungkin Pak Iksan. Ya betul Pak Iksan, nanti kalau masih kurang puasa jumpa contoh ya sederhana ini untuk trigger untuk penyemangat. Ketika mengatakan la haula wala quwata illa billah, hakikatnya dirinya itu munafik. Ini siap ya orang-orang yang masih membawa sifat munafik, kebiasaannya membaca la haula wala quwata illa billah. Itu untuk apa? Mengeluarkan sifat kemunafikan yang ada di dalam diri itu dikeluarkan sampai dia sadar bahwa dirinya munafik. Ketika dia mengatakan saya orang munafik, hilang kemunafikan. Ini siap nggak memahami? Siap nggak menerima? Siap nggak menjalani? Ketika munafik justru membuat dia itu sadar. Banyak kan dikatakan munafik yang marah, tersinggung, yang ternyata perempuan nggak siap. Yang kedua, contoh lagi ya untuk trigger, untuk penyemangat. Orang yang mensekutukan Allah itu selalu menyebut dengan zikir la ilaha illallah. Orang yang berzikir la ilaha illallah dikatakan orang yang mensekutukan Allah. Loh, ngeri. Untuk berpikir, diajak menerima itu. Setiap kalimat zikir itu ada rahasia. Agak keras sedikit, Mas. Iya, Bang Iksan. Masih azan ya tempat bentarnya. Kita dengar azan dulu ya.
itu azan Lanjut zaman. ya, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk daerah Jabodetabek ya dan sekitarnya. Kalau Surabaya udah, jadi itu tadi azan dari Jakarta. Surabaya lebih awal. Melanjutkan ya kajian kita, obrolan siang sambil ngopi ya ngobrol perkara ilmu dalam tanda kutip ya ilmu dari perjalanan masing-masing. Hakikatnya ilmu itu tiada ketika sudah sampai pada kesejatian sendiri, atau bahasanya sampai kepada dimensi hakikat atau perjalanan rohani. Iya, kembali lagi yang disampaikan Abah Waskito tadi itu adalah tentang perjalanan rohani atau dikatakan mihrot. Orang-orang yang diperjalankan secara rohani maka dimensinya berbeda dengan yang masih diperjalankan secara jasmani. Perbedaannya adalah dari tingkat kepekaan tadi. Tingkat kepekaan ini dikatakan dalam tasawuf dengan istilah kasyaf. Jadi bahasa kasar, contohnya seperti yang disampaikan Abah Waskito, adalah tentang kesadaran tentang kesejatian yang ada di dalam kehidupan ini, yang menjadi petunjuk-petunjuk yang tersirat, petunjuk-petunjuk yang hanya bisa difahami bagi mereka yang sudah terbuka, yang sudah siap menerima bahwasanya Al-Quran itu sesungguhnya adalah ayat-ayat yang nyata. Maka bertolak ukur dari ayat-ayat yang nyata ini bukan hanya diri yang menjadi ayat Allah, namun semua ciptaan Allah itu bagian dari ayat-ayat yang nyata, yang kemudian dimurnikan menjadi suatu petunjuk yang tersirat yang dikumpulkan di Lauhul Mahfuz, yaitu kitab Mubin, kitab yang nyata, diwahyukan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya dan diterima Rasulullah Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada sahabat, dan sebagian ada yang menulis, sebagian ada yang menghafal, yang sekarang sudah diberikan makhrajul huruf, diberikan tajwid, diberikan kaidah-kaidah untuk memudahkan memahami dasarnya yang disampaikan Rasulullah sesuai dengan Allah dan wahyu tadi. Itu yang disebut dengan yang tersirat. Itulah hakikat kesejatian, sumber dari Al-Quran tadi itu dari yang tersirat, dan kata Gus Dur disebut Al-Quranul Qadim. Maka kaitannya Al-Quran musim dengan Al-Quran yang Qadim ini apa? Ibarat kulit dan isinya. Yang disampaikan tadi contoh Abah Waskito menjelaskan tentang isinya. Jangan sampai terjebak. Akal fikir kita ini terjebak dengan pendengaran telinga. Tapi resapi, rasakan, hayati makna yang mau disampaikan itu intisarinya apa? Kemana arahnya? Andai kata saat mendengar itu belum mendapatkan suatu petunjuk dari Allah, maka bersabarlah.
bisa jadi nanti pemahaman itu akan datang setelah beberapa hari kemudian, bahkan ada yang beberapa bulan, beberapa tahun. Pasti itu akan dipahamkan. Asal syaratnya satu, kita siap membuka diri tadi. Kalau menutup diri ya secara otomatis ya susah memahami petunjuk, karena petunjuk itu tidak sesuai kemauan seseorang, tapi sesuai kehendaknya Allah. Dan kebanyakan memang petunjuk itu ketika datang banyak yang belum siap karena datangnya tiba-tiba. Tapi beruntunglah mereka yang siap, yang terdidik untuk menerima, terdidik untuk belajar membuka diri. Dia akan mudah sekali memahami kami Allah. Aman. Paham, Jaman. Ya Bang Iksan. Itu tadi yang trigger itu yang kedua belum selesai, yang la ilaha illallah tadi terputus ya Jaman. Yang pertama kan la ilaha illallah dan munafik itu. Yang kedua la ilaha illallah itu belum selesai baru disebut. Gimana tuh Jaman? Iya. Betul ya, tadi kan nyampe ke situ ya sebelum azan. Iya betul. Dalam kajian hakikat, ini pandangannya biasanya terbalik. Pada dasarnya secara syariat ketika melafalkan la haula wala quwata bila yang merasa aman dia, merasa ada rasa. Pada pandangan hakikat orang yang melafalkan la haula wala quwata itu tandanya dirinya masih munafik. Maka diberilah petunjuk dengan kalimat pola itu sendiri. Rasulullah itu tidak pernah menyalahkan, tidak pernah menyakiti siapapun. Saking lembutnya itu seakan-akan teguran itu jadi petunjuk. Ditegur itu la haula wala quwata illa pada dasarnya sadarilah bahwa diri ini penuh dengan kemunafikan. Kita merampas haknya Allah. Kita merasa memiliki nafas, merasa memiliki hidup, merasa memiliki keluarga, merasa memiliki ini itu. Kepemilikan inilah yang menyebabkan hawa nafsu dunia setan itu meliputi dirinya, mengatasnamakan Tuhannya. Hawa nafsu itu mengatasnamakan Tuhan. Terus dunia, setan, semuanya itu mengatasnamakan Tuhan semuanya. Ini kajiannya guys, di situ semua bahkan iblis pun mengatasnamakan Tuhannya. Maka ketika menafaskan tiada daya dan upaya kecuali atas kehendak Allah, menyadari, mengeluarkan sifat-sifat kemunafikan agar dia itu mau menerima bahwa diri ini munafik, bahwa diri ini suka bohong, bahwa diri ini kalau sudah pernah berjanji tapi mengingkari, bahwa diri ini sudah diberi amanah, sudah dipercaya tapi berkhianat. Coba kita kupas mana munafik. Jika berkata bohong, dia berkata beriman kepada Allah, artinya percaya kepada Allah. Namun faktanya ketika tetangga susah, kita nggak ngertian. Tetangga minta tolong kadang masih berat. Katanya beriman kepada Allah, tapi faktanya seperti itu. Dan ini kalau diikuti terus terang saja, Cakman pun belum tikar bisa melangkah satu langkah ke masjid ini berat. Kalau tadi itu diikuti, karena ketika satu langkah berangkat dari rumah menuju masjid itu banyak orang itu minta tolong, minta bantu, ini kajian hakikat ekstrimnya di situ. Maka tiada daya dan upaya kembali atas kehendak Allah ini seperti diberi kekuatan kemunafikan yang dibalut dengan kekuatan sehingga dia dimampukan sampai ke masjid. Sudahlah, saya serahkan sama Allah. Minta tolonglah sama Allah. Jaman ini itu ya minta sama Allah. Selesai urusan. Kalau nggak udah
Zaman kita belum mampu menelan jamu pahit itu, tapi kan harus berlatih, coba-coba ya kan, sampai kita bisa menikmati jamu pahit ini untuk membersihkan kemunafikan kita kan, jangan ya. Iya Pak Ihsan, jadi minimal kita sadari ya Allah di dalam hati ya saya adalah orang yang munafik. Ini daripada ngeri ya kalau dibuka semua, takutnya nanti ya belum siap itu bisa sampai terumit itu bisa jadi pelan-pelan saja. Goncang itu nanti seperti kiamat ya, baru dia tapi nggak boleh dipaksa, takutnya nanti malah rusak. Cukup dipancing agar dia nanti sadar sendiri dan mau berpikir bertobat. Jadi intinya itulah kajian hakikat ekstrimnya di situ. Maka hati-hati kita di dalam mengkaji hakikat itu. Kalau benar kita ingin belajar, minimal itu tadi kata Imam Ghazali, takholi itu pembersihan, melepas keakuan diri, melepas kepakaran. Itu metode paling mudah. Kata guru, jangan sampai nampak adanya diri itu pembersihannya. Maka ketika sudah sampai pada tahap itu tadi kesadaran awal, dia mengakui bahwa dirinya yang paling hina. Yang kedua tadi kan tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ketika melakukan la ilaha illallah itu pada hakikatnya dia mengeluarkan sifat kemusyrikan, sifat kesyirikan seperti iri dengki. Orang iri dengki itu dikatakan syirik ya karena dia nggak paham yang ada di balik segala sesuatu yang dia iriin, yang dia dengkiin itu apanya Allah. Dia paham itu semua atas kehendak Allah, tapi kok masih iri, masih dengki. Artinya inilah kerusakan di dalam diri selama di alam fana di alam dunia ini memang tempatnya rusak itu dalam arti agar kita itu selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan, tapi selalu berusaha memperbaiki diri ya sebatas kemampuan hambanya, dan kemudian berserah diri kepada Allah, bertawakal agar selalu diberi petunjuk Allah. Di antara petunjuk tadi melalui Rasulullah dengan tuntunan bacaan zikir la ilaha illallah. Ini contoh kalimat trigger ya, kalau biasa trigger nanti denger yang disampaikan Pak Bas itu nggak kaget. Iya. Paling sederhana ya kita mengakui kesalahan kita, ini mengakui ya kita ini apes, kekalahan kita. Hanya Allah yang menang, hanya Allah yang maha segalanya. Ya diakuin itu, jangan sampai membela diri dalam arti membela diri ini sehingga timbul gejolak dalam hati itu, timbulnya gejolak jadi tidak nyaman ya. Mungkin dalam prakteknya kita ini masih mengakui bahwa masih banyak berhala dalam jiwa kita, jiwaku, sehingga benar-benar kuakui biar bisa lepas semua begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Lanjut Cak Man. Ya, terima kasih. Betul Pak Ihsan, jadi Rasulullah itu selalu beristighfar ya. Kenapa ya sekelas Nabi, sekelas Rasul, panutannya umat sedunia ini selalu beristighfar. Bahkan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah ini sudah terjaga dari segala kesalahan, sudah diampuni segala dosanya sama Allah ini.
karena kemuliaannya yang diberikan Allah, karena rasa cintanya Allah kepada hambanya ini. Zaman. Ya, Kalau untuk makna istighfar pada tingkatan orang biasa itu adalah minta ampun dosa zaman. Tapi kalau bagi baginda itu beristighfar itu hakikatnya adalah berubah dari kesadaran yang ada pada saat itu kepada kesadaran yang lebih tinggi lagi. Jadi walaupun kita beristighfar 1000 kali, tetapi tidak ada perubahan di dalam diri ini, itu percuma istighfar itu zaman menurut saya ya. Nah, karena begini, saya membayangkan itu orang mencuci baju ya, harus berbeda antara bilasan pertama dengan bilasan ketiga, baik dari sisi airnya yang tadinya keruh menjadi bening, maupun pakaiannya yang tadinya masih banyak sabun menjadi bersih dari busa-busa. Nah, jadi istighfar itu harus terjadi perubahan di dalam jiwa. Dari yang tadinya tidak murni menjadi lebih murni, dari yang sudah murni menjadi lebih murni lagi, lebih tercerahkan. Nah, ketika kita melewatkan ayat-ayat karunia di alam semesta ini dan kita tidak menangkapnya karena kelalaian kita, maka kita melewatkan anugerah Tuhan. Itu pun kita mesti beristighfar itu zaman itu. Betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum buat host, buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Makanya wabarakatuh. Sahabat jempol iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kita kembali ya ke kenyatian kita ini kan afal. Lanjut. Ini afalnya, jadi kita menghormati si bulan itu begitu, maka tenanglah hati ini. Kalau dia itu merasa tinggi ilmunya atau kayak mana, doakan, karena doa dia semakin tinggi ilmunya, kasarannya semakin saktilah. Kan kata-katanya mustajab lah, doakan insya Allah semuanya akan menjadi baik-baik saja. Bukannya begitu, kan semuanya ini kan perjalanan Allah, bukan perjalanan kita. Sebentar ya, saya cuma telepon. Iya, singkatnya begitu ya. Jadi memandang kepada afalnya Allah. Jadi istighfar itu kan astaghfirullahaladzim. Asta itu wilayah kekuasaannya Allah. Firullah itu firmannya Allah. Memandangnya kemana ya, ke afalnya Allah, yaitu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak maka jadilah. Jadi semua yang ada di alam semesta beserta isinya ini dari kehendaknya Allah, afalnya Allah. Ada baik, ya ada buruk, ada senang, ya ada susah. Semua berpasangan yang ada di dunia ini. Dan ketika diistighfar itu sendiri, itu seperti tali Allah yang menghubungkan ke Allah agar kesadaran selalu terjaga. Maka dikatakan Rasulullah ini lisannya selalu terjaga dengan istighfar tadi, akhlaknya selalu terjaga dari perbuatan dosa karena istighfarnya tadi. Maka dewamkanlah, biasakanlah, istiqomahkanlah membaca istighfar itu agar selalu terhubung kepada Allah dengan menyadari bahwa diri jasmani ini tempatnya salah dan dosa, sehingga itu yang akan menjadi trigger, menjadi penyemangat, menjadi gairah untuk selalu ibadah. Kalau nggak gitu, berat ibadah itu. Mau ibadah apa aja itu berat, bukan aja ibadah yang mahdah, membantu orang merasa berat. Karena merasa lebih baik, merasa nggak butuh. Ketika menolong orang itu, kita membayangkan itu diri kita yang lagi susah, mau minta bantu ke orang lain, diri kita orang lain, itu dibaliknya. Sehingga andai kata saya susah kayak gitu, siapa yang nolong? Adalah saya bantu. Jadi intinya menteri tujuannya tadi untuk itu. Saya membantu orang luar biasa.
Itu ya Mas. Silakan. Iya, makasih Pak Camat. Dilanjut Camat. Saya coba ingin nampak bahagia di sini. Maaf. Maka justru kita menyadari kehinaan, menyadari kemunafikan, menyadari semua yang kemusyrikan kesedihan. Malah kita bahagia, musyrik kok bahagia, munafik kok bahagia. Kenapa? Ya karena sadar ya. Dengan begitu Allah itu suka dengan orang-orang yang memang dikatakan munafik itu malah senang. Maka diberi petunjuk. Rasulullah itu fokusnya ke situ. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Kalau sudah mukmin ya sudah. Kamu belajar sendiri, begitu kan? Kamu sudah. Justru Rasulullah itu cintanya kepada mereka yang benar-benar butuh. Dikatakan sebagai al-fakir. Nah, kalau di dalam tasawuf orang yang mengatakan diri al-fakir itu yang merasa hina, yang merasa kekurangan, yang merasa butuh sama Allah. Mereka mengatakan al-fakir itu untuk men-trigger dirinya agar selalu berusaha semampunya meningkatkan ketakwaan. Jadi ini apa namanya yang menjadi arah tujuan dari kajian hakikat itu kurang lebih seperti itu tujuannya. Bukan hakikat itu sesuatu yang wah, sudah paham hakikat berarti sudah sampai terbang ke angkasa. Justru semakin dia paham hakikat, semakin dia mendasar sampai ke tingkat bumi paling bawah. Bahkan katanya Abu Nawas ya, saya ini tidak pantas masuk surga. Tapi gimana lagi, saya juga takut neraka. Ini rayuan-rayuan kelas sufi. Ini seperti itu. Faktanya gimana? Dia melafalkan kalimat thayyibah, melafalkan kalimat tahmid, melafalkan zikir-zikir tertentu. Padahal disindir sama Abu Nawas. Aku ini gak pantas masuk surgamu, tapi aku takut sama nerakamu. Ini faktanya menurut ahli sufi ini yang disebut Abu Nawas ini itu menyindir orang-orang yang memang sedang asik, merasa nyaman, merasa aman ketika melafalkan tuntunan doa atau zikir yang diajarkan. Sehingga saking nyaman nggak bisa berdiri dia, duduk aja karena berat. Padahal itu tadi yang mohon maaf dalam kajian hakikat itu jebakan di dalam toreko. Nah, ini yang orang mungkin kita sering dengar toreko itu hati-hati. Kalau sudah mengkaji hakikat baru tahu jebakan di toreko. Tujuannya apa? Untuk men-trigger, untuk memberi semangat agar memotivasi seseorang itu belajar jangan berhenti. Terus belajar sampai batas kemampuan. Nanti terus dikaji, ketemu ma'rifat, ketemu tauhid dan lain sebagainya. Yang nanti kajian itu terus berputar-putar. Itu kalau di kajian orang-orang yang muslim, orang Jawa ya bahkan cakramangan, semua itu berputar-putar berulang-ulang. Katanya orang Buddha reinkarnasi dan sebagainya, kata orang Hindu menitis. Tapi kalau bahasanya di dalam Islam, pengulangan itu adalah takdirnya Allah, ketentuannya Allah, ketetapannya Allah. Itu sudah bagian dari takdir. Atau bahasanya zaman skenario-nya Gusti Allah yang mengatur episode demi episode, segmen demi segmen, cerita demi cerita, bagian diberikan semua yang ada di dalam kehidupan, memandang kepada afalnya Allah tadi. Tujuannya agar selalu dia itu terhubung, sadar sama Allah. Ya. Betul ya Pak, ini dari Pak Adam, hanya zikir la ilaha illallah walau tidak buka mulut, tidak gerak bibir dengan tongkat lidah ke langit.
Ya, jadi maksudnya Pak, ada orang itu istilahnya zikir, dikatakan zikir daimi. Secara hakikat disebut zikir nafas. Itu lidah diteguk ke langit-langit, badannya tegap, duduk itu bersimpu ya, atau dikatakan bersila. Boleh bersimpu, boleh bersila, dengan tangan itu ditengadahkan. Kalau Islam itu tangan menengadah itu artinya menerima apapun yang ada di dalam kehidupannya ini, dia siap ridho, ikhlas menerima sampai puncaknya nanti timbul kebahagiaan atau mahabbah. Pak Isi nanti kebahagiaan itu karena cinta ini bagian dari esensi kesejatian yang paling luar itu adalah cinta tadi, menimbulkan rasa bahagia. Kan orang kalau sudah jatuh cinta itu bahagia, nggak peduli kata orang jatuh cinta itu bahagia banget. Dunia serasa milik berdua, nggak ada orangnya, bulan pun katanya bisa ngomong kalau sudah jatuh cinta. Nanti di situ poinnya, ketika sudah memahami kesejatian, maka pandangan jadi luas. Kita diajak untuk membuka diri, untuk membuka cakrawala. Ketika cakrawalanya terbuka itu seperti mahkota yang ada di kepala ini terbuka, ini jalan atau jalur atau gapuranya menuju dimensi langit, dimensi yang lebih tinggi, dimensi yaitu dimensi ruhani. Ini sebuah kiasan bahasa semuanya yang saya sampaikan agar enggak kaget ya ketika masuk ke makna hakikat. Sebenarnya tentang Quran itu semuanya hakikat, bahasa hakikat. Kalau mau mengkupasnya, Zaman. ya. Saya hanya ingin menilai diri saya sendiri ya, Zaman. Ya, ketika saya masih belum ada kesadaran dan gagal memandang sesuatu yang sifatnya batin, mata saya cuma satu ya, Zaman. Jadi jangan saya ini dajjal gitu ya. Kan gitu. Saya jangan-jangan keluargaku ini masih bermata satu atau yang disebut dajjal itu. Bagaimana ya saya supaya bisa memotivasi, yuk sama-sama cari kebersihan jiwa agar mata kita yang batin itu tumbuh. Terus ada saya ketemu sama seseorang, iya, tahu nggak jam Rolex itu apa? Rolex itu rohi wis melek, maksudnya matanya udah lengkap dua-duanya secara zahir dan batin. Maka kalau kamu sudah begitu, kamu berhak pakai jam Rolex. Rohi wis melek, sudah nggak ada jalan lagi. Kok mirip ini dengan yang saya alami dengan kajian diri saya. Bagaimana tujuan seperti itu? Apakah sebenarnya yang disebut dajjal itu mereka yang masih berkutat di pandangan fisik belaka tanpa mau tahu dan buta tuli dengan pandangan batin? Gimana? Bisa dibantu nggak? Ya, terima kasih Pak Insan, luar biasa ya. Jadi mata satu yang digambarkan untuk dajjal ini adalah yang hanya memandang kepada sesuatu yang sifatnya itu zahir. Jadi siapa yang memandang sesuatu hanya zahir yang ada di dalam diri ini akal. Nah, kesannya begini, yang menjadi problem adalah ketika orang itu memakai pandang satu ini hanya memandang kepada Allah dalam konteks diskusi suhudul wadah kasroh, suhudul kasroh ilwadah, pandang satu kepada yang banyak dan pandang banyak kepada yang satu. Ini makna pandang satu ini adalah terbukanya basiroh. Basir itu maha melihatnya Allah. Roh itu adalah esensi hidup yang ada di dalam diri setiap insan.
Artinya pandangan yang hidup tadi seperti yang disampaikan Abawas kita itu tentang pandangan yang sejati, bukan memandang kepada sesuatu yang sifatnya itu di luar diri atau sesuatu yang sifatnya hanya luar saja, tapi memandang kepada basirnya Allah, maha melihatnya Allah. Maka memandang dengan pandangannya Allah itu hakikatnya si mata satu. Namun yang jadi problem adalah janji ini digunakan untuk dirinya sendiri. Jadi diceritakan bahwasanya Dajjal itu ketika dia membawa fitnah. Fitnah itu contohnya apa? Ya, contoh fitnah yang paling sederhana itu mengatasnamakan kebaikan atas nama Allah, mengatasnamakan diri. Untuk si Dajjal ini mencari paling untuk dirinya, nggak disuruh kembali ke Allah, tapi ikuti aku. Akunya siapa? Akunya yang ada di dalam dirinya. Jadi kembali itu yang sehingga fitnatul Dajjal itu nanti contohnya sekarang itu ya kalau kita mau ingin mengenal biar siap ketika Dajjal muncul, tanda-tandanya sudah ada. Di antara tanda-tandanya banyak orang itu mengatasnamakan kebaikan ternyata bohong. Misalnya sponsor sekarang ya. Alhamdulillah kalau di TikTok ini contoh aja ya. Ini siapa yang mau THR 100 juta? Cukup tap layar setelah ini apa di share segala macam. Padahal itu semua itu bohongan. Untuk mengatasnamakan kebaikan, seakan-akan mau memberi seseorang, mau menolong orang. Ini siapa yang butuh handphone? Caranya sekali gratis, cukup share. Ternyata bohong. Yang mengatakan ini fitnatul Dajjal itu contohnya dia memakai satu pandangan tapi mengatasnamakan Allah untuk kepentingan dirinya ini di atasnya iblis. Kalau iblis itu hanya menguji keimanan seseorang, tapi Dajjal ini mengatasnamakan Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak yang terperdaya. Itu yang menjadi tolak ukur adalah pikiran akal manusia yang diserang itu sama Dajjal akal. Sehingga dari akal itu sendiri surga dunia ini hakikatnya adalah nerakanya akhirat, dan sebaliknya neraka di dunia ini surganya di akhirat. Itu dibagi sama Dajjal. Dajjal menawarkan surga, menawarkan kenikmatan di dunia. Dunia ini surga, mau makan apa aja ada ini surga, mau minta apa aja ada. Sehingga dipikir ketika berpikir iya benar ya, sekarang ini surga, akhirat itu nggak ada. Dia menjadi kenanya. Itu tadi isinya, kita harus siap. Sudah turun berarti ya bang Dajjalnya ya. Udah Dajjal turun ya bang. Iya, makanya harus waspada terus, sadar terus. Iya. Istighfar itu ya tadi asta itu maha kuasanya mengikuti segala sesuatu. Firlanya itu firmannya Allah dalam arti kita memandangkan apanya Allah kun fayakun. Fokus yang paling sederhana itu kita fokus ke dalam diri kita, memperbaiki diri dulu. Nanti otomatis itu lainnya ikut baik. Kalau yang di dalam diri sudah bagus, semua ikut bagus, tertata pelan-pelan. Intinya di situ kajian hakikatnya di titik mau itu tadi. Sedangkan istilah-istilah seperti takok, terus wujud, idam, semua itu untuk memperkenalkan diri yang sejati. Diri yang sejati ini diri yang rohani tadi, yang ada di dalam jasmani. Diri yang rohani yang ada di dalam jasmani inilah yang bisa nanti itu sampai
kembali kepada Allah itu tadi yang mengantar sampai kembali kepada Allah. Nah kebanyakan Maaf bang ya, ini bicara soal dajjal bang. Bicara soal dajjal ini kan bermata satu ya, berarti pandangannya memandang sebelah mata mungkin ya bang. Iya, memandang dunia itulah bahasa sederhananya. Dajjal itu hanya memandang dunia, akhirat nggak ada. Berat. Maksud saya hati-hatinya ini dengan para wanita kan wanita banyak yang memandang sebelah mata gitu bang.